Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi bersama kami di Potion Podcast. Communication. Nah, jadi guys, hari ini kita akan membahas topik-topik tentang yang pastinya tentang Komunikasi. pasti. eh, nah, yang kita bahas kali ini merupakan teknik-teknik yang harus dikuasai oleh penyiar, baik itu di televisi ataupun di radio, entah itu di pesawat, kereta api, pokoknya yang berkaitan dengan announcing, siaran, dan juga pengumuman. Nah, jadi teknik-teknik ini ada beberapa. Kalau boleh tahu, mungkin sebutkan teman-teman. Ada 6 atau 7 tadi ya? Nah, Tujuh. itu Ada juga. 7 ya. Yang pertama tadi mungkin boleh sebutkan saja. Yang pertama ada yang namanya intonasi dan juga artikulasi. Nah, Selanjutnya ada yang namanya frase frasering dan juga tempo atau speed. Selanjutnya apa Bang Isan? Apa itu? apa itu? Satunya yaitu ada infleksi dan volume power. Volume power. Nah, yang terakhir itu ada vokalisasi. Nah, jadi guys, vokalisasi ini ada terbagi lagi. Entah itu ada ceria, gestur, pembawaannya bahagia, kemudian banyak lagi macam. Nah, kali ini kita yang pertama yang akan kita bahas itu adalah yang pertama apa, Bang Asya? Yang namanya intonasi. Nah, intonasi guys. Jadi intonasi itu merupakan variasi tinggi rendahnya nada, baik itu pada saat kita berbicara ataupun menyampaikan sesuatu. Yang dimana intonasi ini berfungsi untuk apa yang kita Menegaskan. sampaikan itu membuat Ini penerima penegasan. penegasan. Jadi Jadi hal-hal yang penting mungkin bisa diintonasikan, mungkin ditekankan lagi gitu. nah, contoh kalau Misalnya contoh. semangat tuh kan kalau olahraga. Nah guys, kali ini kita akan membahas sebuah olahraga basket ataupun sepak bola. Jadi sepak bola merupakan ya, seperti Jadi itu. hal-hal yang penting tuh mungkin perlu lebih ditekankan. Nah, ini yang Iya. namanya intonasi. Yang kedua apa Bang Isan? Artikulasi. Artikulasi. Mungkin boleh sedikit jelaskan sedikit apa itu artikulasi, Bang? Ya, seperti anu lah ya, kayak seperti namanya gitu, artikulasi. Artikulasi. Jadi artikulasi itu mungkin pengartian atau mungkin kejelasan dari ucapan kita. Jadi bagaimana orang mendengarnya itu sejelas apa. Nah, itu pentingnya artikulasi. Nah, jadi guys, misal kita, nah ini contohnya saya kan berusaha untuk apa yang saya sebutkan ataupun saya katakan itu jelas dan terdengar biar pendengar itu dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jadi artikulasi itu sangat penting sekali dibutuhkan dalam announcing ataupun siaran-siaran baik di televisi, radio, kereta api, di mobil, di pesawat, dan dimanapun Anda berada. Selanjutnya itu ada apa, Bang Aksha atau Bang Isan? Selanjutnya ada yang namanya frasering, Frasering. pemilihan kata. Nah, jadi frasering ini atau frasa gitu kan. Jadi frasering adalah pemilihan kata. Jadi ketika kita memilih mengucapkan sesuatu, Nah, kita kan bisa menggunakan beberapa pilihan. ya. Misalnya untuk tujuan apa, misal saya ingin mengucapkan saya ingin berdiri. Nah, gimana Nah, tuh? itu kan banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin terlihat lebih serius. Misalnya saya gunakan saya, bukan aku. Saya ingin berdiri. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan frasering. Nah, atau mungkin jika untuk lebih ke non formal atau casual gitu kan, kita bisa menggunakan aku atau gue. Nah, Oh jadi iya iya iya. itu atau mungkin inginnya kita ganti dengan akan atau ya seperti itu. Jadi bisa dibilang frasering itu satu kata yang memiliki beberapa makna, seperti itu kan? Bukan seperti itu. Nah, gimana Jadi itu Bang? satu makna Nah, yang bisa menggunakan beberapa kata yang berbeda-beda. oh iya, satu makna yang bisa digunakan dengan kata-kata yang berbeda, bukan satu kata yang memiliki berapa makna, tapi Sebaliknya, satu makna yang memiliki banyak pilihan kata. Nah, selanjutnya ada apa, Bang Isan? Ada jadi Volume kata. bukan kan? Apa? Selanjutnya itu tempo atau speed. Oh iya, tempo kata. lupa. Nah, tempo atau speed ini mungkin sedikit berhubungan dengan yang namanya artikulasi tadi, Bang. Jadi, tempo atau speed ini mungkin salah satu teknik vokal yang mungkin sangat penting
gitu. Ketika kita berbicara, misalnya saya ingin berbicara dengan sangat cepat seperti tadi barusan, nah itu kan artikulasinya jadi kurang kurang jelas. jelas. Nah, jadi orang jadi lebih sulit memahaminya. Dan tempo ini juga penting untuk diperhatikan dalam sesuaikan dengan tema. Jadi misalnya acara kita ceria gitu, nah, mungkin kita agak cepat sedikit, tapi tidak terlalu cepat juga. Tapi dia harus tetap jelas gitu. Saya itu juga ketika formal kita boleh menggunakan tempo yang lebih lambat dan Nah, ya, konstan kan, jadi tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Jadi tempo ini buat pendengar itu lebih paham apa yang kita sampaikan, seperti itu guys. Nah kemudian selanjutnya ada apa? Nah, selanjutnya apa Bang Isan? Ada infleksi. Nah, apa sih itu infleksi? Kayak asing banget Jarang ya, banget dengar. jarang dipakai. Infleksinya apa Bang Isan? Coba jelasan Bang Isan. Infleksi itu kalau kalian tahu itu pas kita dapat luka, bukan itu infeksi. Oh, Oh iya. Itu infeksi benar. Ini infleksi, jadi Oh. hampir mirip lah. Infleksi. Flexing dulu bukannya orang yang Ah. pamer itu ya. flexing gitu dan lagi dong. Jadi infleksi ini hampir sama dengan intonasi, namun infleksi ini variasi nada di semua kalimat. Jadi enggak yang datar pas kita ngomong. Jadi macam Oh, kami semua tadi loh. bukan di penekanan saja gitu. Oh, ada di So, dari awal kita ngomong sampai akhir itu infleksi namanya. Nah, itu dan infleksi ini biasa digunakan dalam storytelling. Jadi biar ceritanya itu lebih kena ke kita. Nah, itu storytelling. Jadi macam bakal bisa di pas pembukaan yang semangat. Nah, jadi seperti itu, guys. Halo pemirsa, ini. Kalau bercerita juga pada suatu hari hiduplah seorang raja dan juga dengan ratunya. Terus pokoknya membuat apa yang kita sampaikan itu menarik. Jadi pendengar juga wah ini seru ya ceritanya ataupun pembawaannya seru. Ketika membahas yang tegang-tegang mungkin Nah, mungkin infleksinya bisa lebih tegangkan gitu ya. dan kemudian setelah mereka mengetahui apa di balik rumah itu, Tiba-tiba ada jam sekarang. ya sekarangnya kucing. Oke, lanjut. Selanjutnya apa Bang Isan? Apa Bang Isan? Tentunya itu volume power, satu yang sangat penting dalam menulis, sangat penting. Volume power. Volume tuh kayak suara kan, suara Mungkin nyaring. ini pelan. cuy, apa nyaring dan Kalau secara simpel kalau kita dengar biasa volume itu kan kayak suara nyaring, volumenya dinyaring. besar dan kecilnya. Nah, volumenya dikecilkan. Nah, itu volume power tuh gimana, Bang? Jadi kan ada kata power ini. Ya. Jadi pas dalam berbicara kita harus menyelesaikan suara kita, jangan terlalu keras biar nggak sakit pendengarnya, dan jangan terlalu pelan ya, walaupun kedengarannya. Walaupun artikulasinya bagus, intonasi bagus, tapi soalnya pelan, iya nggak kedengaran. Nah, itu saya juga setuju Bang, soalnya kan biasa saya itu kalau sebelum tidur itu ada dengar podcast kan, entah itu podcast horor ataupun podcast introspeksi diri, improvisasi diri. Nah, kadang ada nih di satu channel lah ini ini tergantung si narasumber kan. Kalau saya kan dengar yang podcast horor. Nah, jadi itu kayak ngundang narasumber. Nah, ada suatu ketika nih ada salah satu narasumber ini kayak apa ya, cerita itu nggak banget gitu, nggak apa, buat pendengar itu nggak nyaman, terus susah paham. Nah, kadang saya juga risih gitu kalau dengar narasumber seperti itu. Jadi kayak kadang saya ya skip saja. Nah, kalau menurut Abang itu penyebabnya apa Bang? Apa kekurangnya intonasi atau artikulasinya buruk Nah, itu atau mungkin fleksinya kurang? Nah, itu ya guys, kayak Mungkin kita bisa dianalisis nih. kalau menurut saya sih itu lingkungan, entah itu dia belum literasi tentang penyampaian pesan atau public speakingnya kurang. Nah, itu merupakan salah satu faktornya kenapa dia menceritakannya itu seperti itu, yang dimana membuat para pendengar itu tidak menarik dan bosan. Malahan saya tidak suka dengan apa yang disampaikannya ataupun cara dia menyampaikannya. Saya skip, jadi skip. Mungkin podcast saya. pembahasannya bisa dibilang cukup menarik. Nah, iya, Tapi soalnya horor kan. cara menyampaikannya yang Nah, kurang. itu bikin nggak mood Jadi dengar. inilah pentingnya cara penyampaian. Nah, metode dan teknik komunikasi ini sangat penting dalam penyiaran. Nah, jadi yang terakhir itu ada visualisasi. Nah, ini visualisasi ini ada macam-macamnya, ada lagi bagian-bagiannya.
Nah, yang pertama itu kita bicara tentang gestur nih Bang. Seberapa pentingnya sih gestur terhadap orang yang menyampaikan pesan kepada pendengar? Mungkin ya seperti yang kita bilang dari tadi itu sebenarnya semuanya sangat penting ya. Nah, penting sekali guys. Tapi mungkin lebih ke pengaruh dari gestur kita. Misal kita berbicara seperti tanpa gestur kayak ngomong. Kalau kita ngomong dari tadi nih tanpa gestur itu kan, cuman diam gini. Nah itu kan kayak Serius. Apa sih? lebih Enggak banget. susah ya ngalirnya. Kayak orang jadi malas juga nontonnya karena kaku gitu kan. Nah, gitu juga. Kalau Bang Isan nih, kalau melihat orang kalau pembawa acara, bukan, pembawa acara di acara-acara yang tak formal ya, acara-acara yang seru. Kalau dia tidak bergestur, apa nih pandangan Abang terhadap itu? Ya itu harus bergestur kalau tapi yang gesturnya yang benar yang oh gini malah pose gestur ya yang harus itu sesuai kan lah. memang harus diperhatikan Disesuaikan. juga ya. Tidak yang asal-asalan tapi harus sesuai dengan ucapannya mungkin. Nah, Sesuai dengan tema atau bagaimana suasana di situ seperti itu. Nah, begitu. Nah, ini ada lagi nih di visualisasi itu tadi yang saya ketahui itu kan tadi ada apa namanya gestur terus ceria. Nah, pembawaan yang ceria ini gimana Bang? Mungkin ceria ini lebih ke Semangat anak-anak nah bermain. mungkin ya semangat. Nah, semangat kan? Jadi ketika kita membawakan siaran dengan semangat, orang juga akan semangat mendengarkannya. Nah, begitu juga Walau- sebaliknya. Walaupun mungkin materi yang dibawakan itu serius gitu kan, tapi kita juga harus membawakannya dengan semangat. Bukan berarti semangat yang kayak intonasi, tapi lebih ke ya semangat, Berpower, terus semangat, berjiwa. menjiwai gitu semangatnya gitu. Itu sih Bang. Ya, seperti itu guys. Kalau misalkan begitu juga kalau kita cerita-cerita ataupun mengajak teman-teman yang lain, bisa mengajak bisa dibilang kalau mengajak jalan-jalan itu pasti atau menceritakan pengalaman lah. Nah, itu Itu penuh antusias itu. kan kayak terusnya pengalaman yang baik ya. Nah, ini juga kami sedang berusaha mempraktekkan teknik-teknik yang sudah kami pelajari dari yang tadi itu kita sampaikan. Nah, tadi ada Jadi kami ini sebenarnya ketika rekaman ini juga berusaha untuk mempraktekkan semuanya. memang butuh proses ya semua Mungkin guys. masih banyak kekurangannya tapi ya begitulah. Karena intonasi, artikulasi. Hal ini mungkin kita butuh pengalaman nih. Nah, Nggak bisa langsung tiba-tiba belajar langsung bisa dipraktekkan. jam terbang. Itu butuh jam terbang atau Tapi kalau boleh tahu, ini kita bahasnya sejak kapan ya? Ataupun baca ini memahaminya itu sejak kapan kalau boleh tahu? ya sebenarnya ini juga udah pernah dibahas ya. udah. Tapi ya mungkin baru kita pelajari ulang Nah, bersama. seperti itu. Nah, jadi itu dia guys yang dapat kami sampaikan tentang teknik-teknik penyampaian pesan di dalam announcing ataupun di dalam siaran. Nah, Ya semoga semoga apa yang kami sampaikan ini membuat teman-teman itu bisa ada referensi tentang teknik-teknik penyampaian pesan. Mungkin ya dari Bang Aksa atau Bang Chan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar yang sedang menonton. tidak ada sih sebenarnya. Cuman mungkin saya harap juga supaya apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk orang-orang yang mendengarkan. Gitu. Kalau Bang Isan, Mungkin ada kata-kata lah. nah boleh tuh kata-kata hari ini. Quote of the day. Nah, jadi guys, Bang Isan ini memiliki kata-katanya sendiri. Jadi tiap hari itu dia memiliki kata-kata tersendiri. Nah, today silakan Bang Isan. Jadi kan dalam hampir semua film kan pasti happy ending kan, ada happy ending kan. Ya, ending. Jadi kalau kita masukkan dalam hidup kita, jadi kalau kita mau happy ending, kalau hidup kita belum happy ending, berarti filmnya belum selesai. Wow. Artinya apa teman-teman? Artinya apa? Nah ini pentingnya artikulasi. Nah, Artinya adalah bagaimana kita ketika kita merasa bahwa hidup kita belum punya kebahagiaan, itu Bang Isan ya, maka berarti kita belum boleh mengakhiri di situ hidup kita gitu. jadi kita itu harus mencari kebahagiaan kita sendiri. setiap hidup orang itu memiliki film-film tersendiri di dalam hidupnya. Nah, dan juga guys, kebetulan juga sudah azan maghrib.
Ini kebetulan kita rekaman pas maghrib ya, jadi sudah azan, jadi kami memutuskan untuk menyudahi potion kita pada hari Iya. ini. Semoga dengan potion-potion Kita dapat membuat teman-teman bermanfaat lah. Jadi jangan lupa terus saksikan potion-potion selanjutnya dan juga dengan pembahasan yang berbeda. juga pastinya tentang komunikasi juga ya. Nah, karena judul kita itu potion podcast communication. Nanti pas penutupan kita amimir ya. Amimir. Iya. Amimir. Oke guys, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku Apis Saya Aksyar Davi. pamit. Oh iya, pamit guys. Ulangi lagi ya. Itu dia guys. Potion yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk pendengar-pendengar di luar sana. Dan jangan lupa saksikan potion-potion selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda dan tentunya itu tentang komunikasi. Oke, saya pamit undur diri. Aku Apis Dan saya Aksyar Davi. Dan Iksan. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.